ya Mbak Devi ya. Ya, jadi kita juga meminimalisir resiko kontak fisik gitu ya Pak Yona ya. Betul Jadi sekali. nggak perlu lagi ada pertukaran uang dan lain sebagainya. Nggak perlu ngasih kembali. Karena mungkin kadang-kadang biasanya gini Pak Yona, Vapers mungkin bingung ya, aduh saya pengen pakai Vevo, tapi di daerah saya, di kota saya belum ada merchant yang bergabung. Nah, justru kalau menurut saya gitu ya, jangan kita berkecil hati. Justru itu peluang di kota kita. Nah, benar sekali. Jangan kita berkecil hati kalau di kota kita belum ada merchant yang terdaftar. Justru itu kesempatannya kita untuk bisa mendaftarkan merchant-merchant yang ada di sekitar kita. Betul. Karena ada bonus apa Pak Yona? Ada bonus fee referral merchant. Jadi setiap kita kita mensponsori tempat-tempat langganan belanja kita ataupun UMKM lokal di daerah kita, di kota kita. Nah, perusahaan mengapresiasi kita dengan yang namanya fee referral merchant. Jadi setiap ada transaksi ya, baik yang dilakukan oleh kita, jaringan kita, ataupun member-member Fave di luar jaringan kita, Mbak Devi, kita mendapatkan fee referral merchant per transaksinya, per bill-nya. Jadi bukan satu kali saja kita dapat, mungkin satu kali dalam sebulan, bukan. Setiap transaksi yang terjadi di merchant yang kita sponsori, kita menerima fee referral merchant. Besar kecilnya berapa? Nah itu tergantung posisi kita, kan gitu ya. Gitu ya Mbak Devi. Nanti kalau mau mendalami lebih lanjut tentang bonus fee referral merchant ini, Vapers bisa langsung sekali lagi meluncur ke channel YouTube-nya Vape ya Pak Yona ya. Yes, betul sekali. Itu ada penjelasan lebih lanjut tentang 8 bonus yang bisa Vapers nikmati ketika Vapers bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Vape. Jadi ya Pak Firman ya, itu kebayang nggak sih ya Pak Yona, kalau misalnya Pak Firman mereferensikan merchant ya di kotanya Pak Firman. Kemudian saya dan Pak Yona misalnya main nih ke kotanya Pak Firman, bertransaksi di merchant yang tadinya direferensikan oleh Pak Firman. Kan Pak Firman kebagian cashback gitu ya Pak Yona ya. Sekalipun saya dan Mbak Debbie bukan di grupnya Pak Firman, ya, Pak Firmannya tetap mendapatkan fee referral merchant atas transaksi saya karena saya sebagai member Fave dan Mbak Debbie sebagai member Fave. Gitu. Ya, itu keren. Semua member Fave yang bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Fave di outlet tersebut atau di toko tersebut, itu Pak Firman akan tetap mendapatkan fee-nya ya. Dan itu berlaku juga sama unlimited ya Pak Yona ya. Tidak ada batasan maksimum. Tidak ada batasan. Nah, dan juga itu berlaku bukan cuma sebulan, setahun, tapi selama merchant-nya tersebut betul sekali Mbak Devi. Ini kesempatan. Jadi kesempatan banget Mbak Devi, dalam arti justru itu peluang besar. Kalau belum ada merchant di kota kita, di daerah kita, justru ini peluang. Karena kita setiap kita nih pasti punya tempat langganan belanja Mbak Devi. Dan kita mau bantu mereka juga kan menaikkan omset mereka, daftarkan mereka menjadi merchant Fave partner. Kondisi pandemi seperti ini gitu Pak Yona ya, banyak sekali usaha-usaha yang terdampak. Betul sekali. Mungkin kita ada usaha-usaha yang terdampak, ada mungkin karyawan-karyawan yang dirumahkan, benar. Usaha apapun yang mereka bisa jual, mereka coba dagangkan apa yang mereka bisa buat gitu ya. Nah inilah kesempatan kita kalau kita tidak bisa membantu secara uang ekonomi, ya, gitu mungkin ya, ekonomi ya, betul. Memberikan bantuan uang gitu ya, memberikan bantuan langsung, ya paling enggak kita membantu berbagi mereka gitu ya Pak Yona ya. Betul, berbagi informasi tentang Fave. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan sesuatu dari Fave ya kalau mereka menjalankan bisnisnya. Kan gitu Mbak Devi. Nah, karena begini Mbak Devi ya. Karena pandemi banyak teman-teman, bahkan teman saya, keluarga saya banyak yang di layoff, banyak yang dipecat ya Mbak Devi. Pertanyaan saya sekarang, mereka yang menganggur, yang tidak bekerja, apakah mereka tetap belanja? Mbak Devi?
tetap belanja ya. Tetap dong Pak Yona. Kan kasihan. Tetap dong Pak Yona. Sudah nggak ada Listrik kan penghasilan, tetap bayar, tapi ya Pak Yona. karena kegiatan belanja, maka saya bilang tadi di awal ya bahwa konsep FAVE ini menyangkut kebutuhan primer orang. Salah satu kebutuhan primer orang yang itu ada kegiatan belanja yang tidak bisa dielakkan. Mau tidak mau harus belanja. Kasihan kan teman-teman kita, saudara kita yang sudah di layoff, sudah dipecat, tapi mereka harus tetap ngeluarin uang untuk belanja, untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, ini kesempatan kita, peluang kita untuk membantu mereka. Mudah-mudahan ya melalui FAVE ini ya keuangan mereka dapat dipulihkan, kan gitu ya Mbak Debbie ya. Maka Favers jangan jemu-jemu berbagi informasi, berbagi kebaikan tentang FAVE. Gitu ya. Berarti FAVE ini tidak hanya mengutamakan tujuan bisnis semata, Yes. tapi juga tujuan kemanusiaan ya Pak Betul, Yona ya. sociopreneur ya. Ini Mbak Debbie. adalah makanya kalau misalnya tadi ada yang bertanya apa membedakan FAVE? Inilah yang membedakan FAVE. Ini Pak, makanya saya bilang ketika kita mendalami FAVE kita akan tahu apa yang membedakan. Salah satunya ya ini. Ya. Bahwa FAVE saya yakin untuk saat ini adalah satu-satunya aplikasi yang memiliki konsep sociopreneur. Sociopreneur. Ya, Betul. sociopreneur, jadi socio e-commerce gitu ya. Betul. Jadi ini adalah platform e-commerce yang juga membawa misi sosial, membawa misi Betul sekali. kemanusiaan. Juga sama-sama mengangkat perekonomian di negara Yes. kita, terutama pengusaha-pengusaha yang dari para level UMKM, menengah ke ya, bawah gitu ya Pak betul. Yona ya. Betul sekali. Baik usernya, baik pelaku usaha seperti UMKM, nah mereka perlu dibantu. Nah ini salah satu kendaraan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Makanya Betul sekali, sekali Mbak lagi kalau misalnya masih ada yang ragu-ragu bertanya apa sih yang membedakan FAVE dengan yang lain, ini jawabannya. Kalau dari kami, salah satu yang membedakan ya ini, belum ada aplikasi lain yang memiliki konsep Yes, sociopreneur atau socio e-commerce seperti ini. betul, Ya. betul. Tujuannya mulia, Betul. jadi Bapak dan Ibu mungkin kalau kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita dengan secara materi, kita bisa membantu Betul. memfasilitasi mereka, memberikan cara mereka jalan untuk bisa berusaha dengan kemudahan, gitu ya Pak Yona ya. Nah, benar sekali. Bayangin Mbak Debbie dengan 27.500. Nah, ini membedakan juga. Nah, jadi saya cerita dikit ya. Nah, saya nambah dikit boleh Mbak Debbie ya? Jadi Boleh, apa yang Pak. membedakan? Kita tahu kalau bisnis-bisnis lain mungkin yang katanya mirip-mirip ini, ya kita tahu biaya pendaftarannya berapa. Nah, kan gitu ya. Sangat mahal. Sedangkan FAVE dengan 27.500 kita sudah mempunyai usaha. Bahkan ada yang gratisan lagi kalau kita mau coba-coba. Kan begitu Mbak Debbie? Ya. Itu yang kerennya. Jadi yang kedua, nah ini asli 100% karya anak bangsa Indonesia. Nah ini Mbak Debbie. Luar biasa. Kan banyak di luar sana yang dibangga-banggakan itu ternyata dari luar. Ya mari kita dukung karya anak bangsa. Plus satu lagi yang membedakan FAVE. Jadi FAVE ini sekali lagi FAVE ini muncul bukan sebagai rival atau sebagai kompetitor yang sudah ada. Justru karena kita tahu yang lain itu yang sudah ada ini kan bagaimanapun pelaku-pelakunya juga tetap perlu untuk belanja ya Mbak Debbie ya. Nah kita bisa ajak mereka. Anda tetap fokus di usaha Anda, tapi Anda bisa bergabung di sini untuk mengakomodir setiap kebutuhan belanja sehari-hari Anda. Anda bisa mendapatkan sesuatu balik dari kegiatan belanja Anda. Kan begitu Mbak Debbie. Jadi kita bisa kita bisa merangkul yang lainnya Mbak Debbie, bukan sebagai rival. Nah, ini juga Pak Yona ada pertanyaan nih karena kita lagi membahas tentang FAVE dan juga perekrutan merchant gitu ya. Ini ada beberapa yang bertanya, bagaimana sih caranya? Mungkin ada yang masih bingung, gitu ya, ada yang masih belum punya fasilitas gitu untuk bisa menjelaskan tentang FAVE ini kepada merchant untuk diajak bergabung. Nah, ada nggak sih Pak Yona fasilitas atau bagaimana caranya atau ada atau enggak fasilitas yang disediakan oleh FAVE supaya Favers yang ada di rumah ini lebih mudah untuk mengajak merchant-merchant untuk bisa bergabung? Yes. Ya, ada berapa fasilitas termasuk bendanya ada toolkit. Jadi kita juga menyiapin toolkit ya Mbak Debbie ya. Jadi di situ Favers bisa pesan. Jadi toolkit ini bukan digital, jadi ini barang ya, fisik ya. Jadi semacam flyer tapi kualitasnya bagus. Jadi Bapak Ibu bisa pakai untuk presentasi, baik itu kepada merchant ataupun kepada calon member kita.
Dan ada stiker juga. Jadi barang siapa mungkin merchant-merchant yang Favors berhasil sponsori, nah Bapak Ibu bisa kasih sebagai tanda bahwa dia adalah merchantnya Fav. Nah, cara kedua, Bapak Ibu silakan manfaatkan setiap pertemuan yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang diprakarsai oleh Bright. Salah satunya adalah Halo Bright, ya. Setiap Senin dan setiap Senin dan Rabu itu dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Selasa dan Kamis mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam, gitu ya. Ya, termasuk juga mungkin kalau Favors di rumah yang mungkin ada kesulitan untuk mendaftarkan merchant, nanti bisa langsung ditanyakan ya Pak Yona ya melalui Halo Bright. Yes, betul. Betul sekali. Ya, mungkin ada yang belum ngerti nih. Nah, ini salah satu ada juga nih yang bertanya, kalau misalnya mau mendaftarkan merchant, apa-apa aja yang dibutuhkan? Syarat apa aja yang betul. kita informasikan ke Fav, atau apa aja sih yang perlu dilengkapi untuk kita mendaftarkan merchant? Yes. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung tanyakan kepada tim Bright yang bertugas di Halo Bright, karena nanti akan dijelaskan secara mendetail. Kalau saya boleh kasih bocoran ya, kalau nggak salah itu yang penting itu lokasi ya Pak Yona ya. Yes. Lokasinya jelas melalui geotagging juga ya Pak Yona ya. Benar Jadi sekali. nggak bisa asal-asal gitu ya. Benar. Lokasinya nanti akan langsung di geotagging. Jadi di mana lokasi usaha itu berada akan langsung kita pin di map-nya gitu ya. Dan juga kalau nggak salah harus menyertakan foto ya Pak Yona ya dari usaha tersebut. Wajib itu, betul sekali. Jadi usahanya harus jelas, betul. Kalau nggak jelas, pasti di-ban nantinya, kan begitu. Nah, dan jangan lupa untuk merchant-merchant yang kita daftarkan kepada Fav juga, nanti akan melalui proses verifikasi. Benar ya Pak Yona ya? Yes, betul sekali. Betul. Memang di tahap awal memang di instant approval ya Mbak Debbie ya, tapi H+1 nanti tim akan screening melihat usaha ini gena apa tidak, kan gitu Mbak Debbie. Apakah ini berbau sara atau apakah ini berbau pornografi atau judi, nah itu akan di-ban kalau terindikasi. Itu dia. Gitu. Nah ini jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalnya yang masih belum ada merchant Vevo di area Anda, nah sambil menunggu ini peluang. Ini adalah peluang kita untuk kita bisa mendaftarkan sebanyak-banyaknya merchant yang ada di sekitar kita, karena ada bonus yang menanti. Juga ada nih Pak Yona yang bertanya, lalu keuntungannya apa merchant itu bergabung dengan gitu. Fav? Apakah merchantnya dapat cashback juga? Mau dijawab sekarang apa disuruh nonton 8 bonus nih Pak Yona? Boleh dikit aja Mbak Debbie ya. Jadi cuplikan dikit. Karena banyak Mbak. Jadi kalau saya harus jelaskan ada 11, kemarin 10, sekarang tambah lagi 11 gitu Mbak Debbie. Jadi yang pertama saya jelaskan mungkin 3 aja kita ambil atau 5 lah. 5 tapi saya akan jelaskan pendek-pendek aja. Nanti untuk secara lengkapnya silakan ditonton video yang ada di YouTube ya. Yang pertama otomatis si para merchant akan mendapatkan iklan secara gratis 24 jam secara nasional di aplikasi Fav. Nah, itu keren kan Mbak Debbie? Dia iklannya gratis kan gitu ya Pak. Dengan cukup mendaftar minimal 27.500 di posisi gold, merchant Anda bisa diiklankan secara gratis 24 jam secara nasional. Hanya 27.500 ya Pak Yon. Nah, betul. Bayangkan ya Bapak Ibu, hanya dengan bermodal 27.500, Bapak Ibu bisa membantu usaha-usaha kecil yang ada di sekitar Bapak Ibu untuk bisa menikmati kemudahan bertransaksi. Kebayang nggak sih Bapak Ibu toko kelontong yang modalnya hanya dibuka di depan rumah, hanya dengan bermodal 27.500 kemudian bisa menikmati kemudahan berbelanja hanya dengan scan QR. Tuh. Benar. Keren nggak ya Pak Yona ya? Keren sekali. Nah, keuntungan yang kedua, apa Mbak Debbie? Dia akan mendapatkan, jadi para merchant ini akan kedatangan customer loyal yang baru gitu loh, yang jumlahnya banyak. Kenapa? Nanti setiap member itu punya kebiasaan baru ya. Mereka setiap perlu apapun, setiap mereka mau belanja apapun, nah mereka akan lihat di aplikasi Fav. Saya mau potong rambut nih, saya mau lihat dulu apakah ada merchant di dekat saya di radius 2 km dari HP saya ini yang bisa potong rambut. Nah kan begitu. Karena apa? Kalau mereka potong rambut di tempat lain yang bukan merchant Fav, dia tidak dapat apa-apa, dia tidak dapat cashback atau penghasilan. Makanya, nah saya punya warung bakso nih Mbak Debbie. Contoh, misal saya punya warung bakso. Saya baru buka, sebenarnya rasa bakso saya ini enak sekali gitu Mbak Debbie.
tapi mungkin karena lokasinya nggak strategis sehingga orang belum terlalu kenal. Nah, saya ambil keputusan untuk menjadikan warung bakso saya ini menjadi merchantnya Fave. Nah, bayangin Mbak Debbie, nanti setiap member di sekitar saya itu mau makan bakso, dia lihat di aplikasi mana yang jual bakso, larinya kemana Bapak Ibu Favers? Ke tempat saya. Kan gitu ya Mbak Debbie ya. Jadi ya inilah, ini keuntungan toko-toko UMKM yang belum bergabung bersama Fave, ya segera rugi tidak bergabung menjadi merchantnya Fave. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, betul sekali tadi. Jadi setiap merchant itu juga bisa mendapatkan cashback dari pembagian omset nasional setiap bulannya. Jadi ada pos yang disisihkan Fave itu yang dibagikan khusus untuk merchant. Jadi luar biasa ini Fave ya. Nah itu. Nah belum lagi bicara kalau merchant kan dia juga member ya Mbak Debbie ya. Nah saat dia ceritakan konsep Fave ke relasinya, ke keluarganya. Nah, kan jaringannya berkembang, Mbak Debbie. Dia juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan passive income dari hasil belanja jaringan dia. Nah, itu yang keempat. Belum lagi bicara, nah ini yang kerennya, Pak. Dengan 27.500 toko yang khususnya toko-toko mungkin UMKM yang masih konvensional, cara transaksi belanjanya, dia memperoleh sistem. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita buat sistem dagang, sistem cara payment ya Mbak Debbie ya, itu mau berapa biayanya, mau berapa besar biayanya. Bahkan kemarin saya sharing-sharing dengan teman karena dia orang IT, ini saya lagi bantu berapa tempat usaha outlet itu untuk transaksinya. Jadi sistem bayarnya Mbak Debbie. Saya tanya berapa? Ya minimal belasan juta, bahkan ada yang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Nah, bayangin Bapak Ibu Favers, dengan Bapak Ibu bayar 27.500, Bapak Ibu sudah memiliki sistem dagang yang canggih dan terkini. Nah itu Mbak Debbie. Luar biasa. Berarti kalau misalnya kita buka toko kelontong dengan kita sudah bergabung dengan Fave, nggak ada alasan ya Bapak Ibu tetangga mau ngutang, duitnya kurang gitu, nggak perlu. Tetangga nggak bisa lagi alasan ngutang karena duitnya kurang, karena nggak pakai uang cash. Tinggal di-scan akan langsung muncul ya. Sebuah kebanggaan ya Mbak Debbie ya, walaupun warung saya kecil, tapi sistem saya keren loh, terkini loh, canggih loh. Kan gitu loh. Bayangkan kita bisa membawa usaha-usaha konvensional yang ada di sekitar kita untuk kemudian naik level dengan sistem yang terdigitalisasi gitu ya Pak Yona ya. Betul sekali. Luar biasa, bayangin Favers kalau seluruh Indonesia sudah menerapkan sistem seperti ini, kita bisa merekrut banyak merchant di seluruh daerah Indonesia. Aduh nggak usah pusing deh, saya mau pergi ke Papua, pergi ke mana, pergi ke Raja Ampat, ke Gombong, kemana ya Pak Yona. Betul sekali. Aduh mau apa-apa nggak bawa dompet, nggak bawa apa, mesti bawa handphone lah, kemana aja bisa transaksi, kemana aja langsung tahu warung-warung yang hit gitu ya Pak Yona. Benar sekali. Bayangin kemanapun kita bisa pergi, kemanapun kita pergi Mbak Debbie, kita bisa dapat penghasilan. Dimanapun kita letakkan kaki kita ya. Apapun yang kita belanjakan kita bisa dapat penghasilan. Nah, gitu ya Pak Yona ya. Keren. Beli es doger 5.000 di pinggir jalan, kalau Abang Yona bergabung dengan Fave, bisa juga kita dapat penghasilan. Karena minimal transaksi, betul ya Pak Debbie ya, 5.000 sudah bisa mendapatkan cashback. Jadi minimal transaksi di itu 5.000, cukup 5. Begitu. Cukup 5.000 rupiah, itu murah sekali ya Pak Yona ya. Nah ini juga salah satu yang perlu kita informasikan juga, mungkin bagi Favers yang sudah merekrut merchant ya, atau Favers yang berencana akan merekrut merchant atau sudah berapi-api ini semangat banget pengen merekrut merchant, jangan lupa untuk memesan marketing tools-nya, karena di dalam marketing tools-nya itu tadi selain ada brosur ya, dari tadi banyak banget nih Pak Yona yang nanya, kalau seperti Ibu Tanti Rosa ini bertanya juga, apakah ada brosur atau syarat-syarat benefit kalau gabung jadi merchant. Nah ini kita ada marketing tools ya Pak Yona, mungkin Pak Yona bisa jelasin Pak Yona apa-apa aja yang bisa didapat. Jadi harga marketing toolsnya itu, paket marketing itu seharga 100.000, masih di luar ongkir ya Mbak Debbie ya. Nah isinya adalah beberapa semacam bukan flip chart, tapi semacam flip chart ya Bapak Ibu ya, bukan kertas yang lembek, kertas keras, jadi Bapak Ibu bisa bolak-balik. Nah itu khusus brosur untuk kita merekrut calon merchant dan khusus brosur untuk kita merekrut calon member. Nah gitu, dan stiker merchant. Jadi kalau kita berhasil menggait toko lokal atau UMKM untuk menjadi merchant Fave, nah itu ada stikernya yang kita bisa kasihkan kepada mereka. Ya mungkin
kalau misalnya ada yang satu jaringan yang sama-sama pengen pesan marketing tools, bisa barengan biar hemat ongkir gitu ya Pak Yona ya. Bisa. Nah mungkin yang lokasinya berdekatan kaum wanita ini gitu ya. Betul, ini Oh wanita jelas ini dong. Wanita nggak mau rugi Pak Yona ya. Emang biasanya kalau perempuan tuh pasti menghitung deh, beda 5.000 juga langsung beralih ya kan. Nah, dan itu tadi salah satu yang memang juga harus ingat bagi teman yang sudah merekrut merchant ya, jangan lupa untuk memberikan stiker kepada merchant-merchant yang sudah direkrut supaya member-member yang lain juga tahu merchant sudah bekerja sama dengan Pave, jadi bisa bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Pave ya. Makanya jadi kalau memang semakin banyak merchant yang mau kita ajak bergabung, beli paket marketing tools-nya harus semakin banyak juga karena akan semakin banyak merchant yang harus ditempel dengan stiker resmi ya Pak Yona ya. Benar sekali Mbak Diki.